Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat maghrib dan kajian malam Jumat Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan malam hari ini, meskipun tadi sejak siang hingga sore, alhamdulillah bumi kita dibasahi dengan karunia Allah. Kita pada kesempatan kali ini bisa kembali melaksanakan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan tholabul ilm bersama-sama. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau Ustadz Wahyudi itu ngasih pamflet judul saya itu konsep hidup seorang muslim. Itu saya sebenarnya menerjemahkan dari manhajul hayah lil muslim, konsep hidup seorang muslim. Tetapi kok kebanyakan kajian saya masalah tazkiyatun nufus, masalah hati. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kok Ustadz Edi nggak bahas politik, Ustadz Edi nggak bahas ekonomi atau yang lain-lain yang mungkin saat ini sedang hot, masalah politik ataupun yang lain. Kenapa kok nggak bahas seperti itu? Salah satu hal yang perlu saya ungkapkan di sini, bahwasanya di dalam prinsip atau konsep hidup seorang muslim itu memang berbeda dengan konsep-konsep di luar sana. Perubahan yang kita inginkan bukan hanya perubahan masyarakat, tetapi perubahan yang dimulai dari diri kita sendiri. Jazakallah. Sesungguhnya harus kita mulai dari masalah hati atau masalah qalb. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadid mudghah, fa idza saluhat jasadud kulluh, fa idzal fasadat jasadud kulluh. Dzalikal qalb." Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging atau segumpal darah, di mana jika hal itu baik, maka baik secara keseluruhan. Sebaliknya, jika hal itu rusak, maka rusak secara keseluruhan. Dan itu adalah hati. Dzalikal qalb, itu adalah hati. Nah, tentu persoalan hati ini menjadi concern kita, perhatian yang harus selalu kita perhatikan. Karena misalnya saat ini lagi hot ngurusi politik. Saya katakan bahwa politik itu penting, politik itu perlu, di dalam Islam memang perlu dibahas. Tetapi tanpa adanya kelurusan niat, tanpa adanya kejernihan hati, maka yang terjadi kelihatannya soluhat atau fasadat, kebaikan atau kerusakan. Kalau politik itu tidak dilandasi dengan niatan yang baik. Nah, inilah yang menjadikan kita perlu, bahkan penting sekali
bagi seorang muslim membahas atau menjaga persoalan hati ini. Hadirin rahimakumullah, salah satu tanda sehatnya hati, sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang ahli masalah tazkiyatun nufus, itu adalah hati yang tidak pernah kenyang ketika thalabul ilm, ketika menerima nasihat dari Allah dan Rasulnya. Jadi seseorang yang hatinya sehat itu tidak sebagaimana sebuah benda terus kemudian dibuka, dilihat ini kira-kira hatinya bersih atau kotor. Tidak bisa seperti itu. Yang bisa diperiksa dari hati-hati kita, termasuk hati yang berbicara ini, adalah bagaimana ketika kita menerima nasihat dari Allah dan Rasulnya. Apakah ketika ada majelis taklim, ketika ada majelis ilmu, kita bersemangat, ataukah kita aras-arasan atau malas? Nah, ini menunjukkan salah satu indikasi untuk melihat hati kita sehat ataupun sakit. Jadi sekali lagi, barometer atau ukuran untuk melihat bagaimana kondisi hati kita, cobalah kita dengarkan kajian-kajian majelis ilmu. Kalau kita masih bersemangat di situ, ada gairah kita untuk mengikuti thalabul ilm, berarti hati kita masih ada tanda-tanda kehidupan, hati kita masih sehat. Nah, jadi siapapun yang suka dengan majelis ilmu, termasuk hadirin rahimakumullah semua malam ini, insya Allah dia memiliki hati yang sehat. Dan semoga Allah terus menjernihkan hati kita, menyehatkan hati kita. Karena hadirin rahimakumullah, di dalam kehidupan ini, begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Siapapun kita, entah dirinya seorang pegawai, entah dirinya seorang pedagang, entah dirinya seorang petani, entah dia sudah menikah ataukah dia jomblo, semua membutuhkan persoalan ini, semua membutuhkan pembahasan masalah ini. Karena dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih, ini ibarat sebuah cermin, ibarat sebuah kaca. Kalau kacanya bersih, kalau kacanya jernih dari debu-debu, dari kotoran, maka ketika ada pancaran sebuah cahaya, dia akan bisa memantulkan sebuah keindahan ataupun kebaikan. Dengan kaca ataupun cermin itu, dia pun bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Sebaliknya, kalau kaca itu kotor atau kaca itu berdebu, maka dia tidak akan bisa mengaca, dia tidak akan bisa memancarkan cahaya karena tertutup dengan debu-debu itu. Maka para ulama kita itu juga menerangkan bahwa sejatinya organ tubuh, bagian tubuh yang paling cepat lelah, paling cepat capek itu apa? Hati. Jadi para ulama kita menerangkan bahwa organ tubuh yang paling cepat lelah, organ tubuh yang paling cepat capek itu adalah hati. Bukan tangan, bukan kaki, atau anggota tubuh yang lain. Hati. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, dampaknya yang paling pertama itu merasakan adalah hati. Contoh, mata. Ada saudara kita beli motor baru, yang melihat siapa? Mata kita. Tetapi perasaan yang tumbuh, enak, nyaman, tidak, iri, dengki, greges kabeh, awalnya saka ndi? Bukan dari mata, tapi dari hati kita.
Itu kok motornya anyar ya, padahal gajinya podo aku. Kita aja golek saka ngendi ya. Artinya wis ra enak gitu loh. Ya, makanya sering saya katakan kita itu terkadang sabar sekali menerima kekurangan, menjadi fuqara masa kini. Tetapi ketika melihat saudaranya kaya, wis ra sabar. Iku kok piye kok iso kaya ngono kuwi. Ini sebagai contoh. Begitu juga telinga kita. Mungkin kita mendengar perbincangan di luar sana, ada saudara kita mungkin rasan-rasan atau yang lain. Yang paling merasakan siapa? Hati kita. Maka benar yang dikatakan para ulama tadi, bahwa organ tubuh yang paling cepat lelah itu adalah hati. Ini loh yang paling harus kita perhatikan. Maka ketika kita mengetahui bahwa organ tubuh yang paling cepat lelah itu adalah hati, maka sesungguhnya majelis ilmu seperti ini merupakan ibaratnya hotel bintang 5-nya bagi hati. Majelis tolabul ilm seperti ini, majelis-majelis ilm ini adalah tempat healing terbaik bagi hati. Jadi tempat healing terbaik itu bukan tempat-tempat wisata. Tempat healing terbaik itu bukan hotel ataupun mall. Karena kalau pulang dari tempat wisata terkadang bukan tambah semangat, tambah sedih karena dompetnya semakin menipis. Nah, jadi monggo majelis-majelis seperti ini, entah yang hari malam Kamis nih di Banjarsari itu, atau yang di sini malam Jumat ini, kita gunakan seefektif mungkin sebagai tempat healing kita, tempatkan menyegarkan semangat kita. Sehingga dengan bertambahnya ilmu, maka hati kita akan semakin jernih. Nah, sekilas mungkin memang majelis-majelis seperti ini tampak sederhana, apalagi yang nyampaikan juga sederhana ilmunya. Tetapi apabila kita luruskan niat kita semata-mata karena Allah, maka insya Allah nanti Allah akan menambah ilmu dan keberkahan bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas satu masalah masih terkait dengan hati, yaitu tentang husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah satu masalah yang penting. Ini bagian daripada akidah. Bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah. Karena kalau kita melihat di dalam Islam, misal kita melihat di dalam rukun iman. Rukun iman itu yang ke-6 apa? Iman kepada qada wa qadar. Iman kepada takdir Allah. Nah, bagi kita yang sudah hafal rukun iman dan kita meyakini rukun iman ini, harus bisa menerapkan keyakinan ini, keimanan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita selaku kaum muslimin hafal rukun Islam, hafal rukun iman, tetapi di dalam praktek keseharian kita belum bisa menerapkan hal itu. Mungkin karena kurangnya ilmu pada diri kita. Hari-hari ini betapa banyak orang-orang yang stres karena kondisi ekonomi yang tidak jelas, tidak stabil. Apalagi nanti setelah pemilu mungkin banyak lagi yang stres. Nah, kalau ini nggak dihubungkan dengan masalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada qada wa qadar, ini nanti akan berat. Maka kita kali ini akan membahas satu masalah masih terkait dengan hati yang tidak kalah pentingnya dengan masalah niat, yang tidak kalah pentingnya dengan masalah sabar, yaitu masalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, persoalan
husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ini merupakan satu masalah penting yang menentukan kebahagiaan seorang muslim fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kok bisa? Bagaimana husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, kok bisa mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Ini masalahnya di mana? Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ini adalah masalah hati. Kalau kita tidak memahaminya dengan benar, ini nanti akan terjadi kesesatan. Maka kita perlu sekali membahas masalah ini. Karena sesungguhnya di antara ibadah yang sangat agung, husnudzon kepada Allah ini merupakan hal yang tinggi, hal yang agung. Berbaik sangka kepada Allah, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya ketika mengomentari surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Imam Ibnu Jarir ketika mengomentari ayat ini, perintah untuk berbuat baik, ini maksudnya apa? Beliau mengatakan, ahsinu dhanna billah, berprasangka baiklah kepada Allah. Karena tatkala seseorang sudah husnudzon, berprasangka kepada baik kepada Allah, maka dia telah mendapatkan sebuah kebaikan yang besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah seorang hamba mukmin itu diberi kebaikan yang lebih baik setelah iman. Jadi tidaklah seorang hamba mukmin itu diberikan kebaikan yang lebih baik setelah iman kepada Allah daripada berbaik sangka kepada Allah. Maksudnya apa? Kita lihat. Tadi Ibnu Mas'ud sampai mengatakan, tidaklah seorang hamba yang mukmin itu diberikan kebaikan yang lebih baik setelah dia beriman kepada Allah, kemudian dia harus berbaik sangka kepada Allah. Karena ada orang ngaku beriman, dia sudah beriman kepada Allah, terus ketika kemudian diberikan ujian-ujian oleh Allah, dia jadi berburuk sangka kepada Allah. Nah, Masya Allah, husnudzon kepada Allah ini kunci kebahagiaan. Maksudnya apa? Contoh, di dalam kehidupan ini, hidup itu tidak selalu flat, tidak selalu mendatar. Kita tidak selalu dalam hidup itu mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Kita di dalam hidup tidak selalu meraih apa-apa yang kita butuhkan. Seorang petani ingin tanamannya subur, panennya banyak, prakteknya kurang udan. Udan oke, diserang ngomong, gagal. Seorang pedagang mungkin dia sudah ngikuti resep-resep berdagang yang luar biasa. Itu keinginannya dia. Suatu ketika dia mungkin sukses, suatu ketika dia mungkin berhasil. Tetapi di waktu yang lain dia gagal, bahkan bangkrut. Seorang ikhwan yang masih jomblo, mungkin hafalan Al-Qur'annya sudah banyak, mungkin dia sudah menjadi yang soleh perasaannya. Loh, aku ngimam masjid toh. Tapi ketika ngelamar seorang ahwat, dia ditolak terus. Ini gimana ini? Saya sudah menjadi orang soleh kok sama Allah nggak diberi-beri, ini gimana ini? Nah, ini PR, dan kita bagi kita semua selaku manusia, seorang mukmin akan mengalami hal ini. Tidak semua keinginan kita di dunia itu terlaksana. Nah, kalau kita tidak memiliki prinsip husnudzon kepada Allah,
nanti fatal akibatnya. Karena sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, yakni meyakini apa yang layak untuk Allah, baik dari nama dan sifat maupun perbuatannya. Artinya apa? Allah itu selalu baik. Apa yang Allah rencanakan, bagaimana iradah Allah, bagaimana Allah yang berikan kepada hamba-hambanya, itu selalu baik. Tidak pernah Allah sedikit pun mendolimi hambanya. Ini harus menjadi sebuah keyakinan kita, menjadi keimanan kita, sehingga kita tidak kecewa. Jadi keyakinan bahwa Allah Ta'ala menyayangi para hambanya, bagaimana Allah selalu mengabulkan permintaan hambanya meski bukan pada saat ini. Nah, seringkali kita itu gagal memahami apa yang Allah sampaikan kepada kita karena kurangnya ilmu kita. Saya ambil contoh sederhana saja. Ini untuk mengibaratkan, bukan dalam rangka menyamakan, supaya kita paham contohnya. Ada seorang dokter. Dokter ini melarang seorang pasiennya untuk minum minuman manis, minuman gula. Padahal orang ini sangat suka minuman manis. Dia bilang, urip kis pahit ora oleh ngombe legi, tambah pahit. Dia seakan-akan, wah iki piye ora oleh ngombe legi piye? Enggak boleh minum manis, ini gimana? Dalam kacamata pasien tadi, larangan dokter tadi dia untuk minum minuman manis apa? Menjadi apa? Menjadi bencana, menjadi musibah yang menyiksa dirinya. Sebaliknya, dalam pandangan dokter tadi yang dia punya ilmu tentang kesehatan, kenapa orang ini harus mengurangi konsumsi yang manis? Karena dengan dia mengkonsumsi yang manis akan semakin menambah penyakitnya. Nah, maka karena tadi si pasien nggak ada ilmunya, maka dia tidak sampai. Gitu. Nah ini yang terjadi, dia sangat kecewa. Begitu pula banyak hal-hal lain ya dalam kehidupan ini. Saya pernah menyaksikan sebuah tayangan video. Ini bukan fiksi. Ini kejadiannya di Timur Tengah. Jadi ada seorang pemuda soleh, dia murid seorang syekh. Ini di Timur Tengah. Suatu ketika dia mengkitbah, melamar seorang gadis solihah juga. Dari sisi penampakan, dari sisi perhitungan ini nggak bisa ditolak ini. Ini sudah disepakati. Tiba-tiba qadarullah menjelang hari H, si akhwat dan keluarganya membatalkan rencana pernikahan tadi tanpa ada alasan yang jelas. Gimana perasaannya? Ini yang pernah ngalami. Bukan lagi patah hati. Apalagi gini, ini cerita masih berlanjut. Tidak berapa lama si akhwat tiba-tiba menikah dengan lelaki lain. Wah, kira-kira gimana Mas Min? Patah hati atau remuk redam? Nah, ya, karena ini pemuda soleh, maka dia menghadap gurunya, menghadap syekhnya tadi. Wahai syekh, berikan nasihat kepada diriku. Ini bagaimana? Aku sudah secara syar'i melamar secara syar'i. Aku nggak pacaran, aku lamar dia. Tapi menjelang hari H, dia membatalkan lamarannya. Ini kita tidak mengkaji secara fikih ya. Ini cuma bagaimana kejadian ini direspon oleh hati si pemuda dan bagaimana respon syekh tadi. Kemudian gurunya syekh tadi menasihati pemuda tadi. Husnudonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Kamu nanti akan mendapatkan hikmah dari kejadian yang kamu alami. Ya walaupun hati remuk redam, ini manusiawi ya.
Akhirnya si pemuda tadi berusaha move on, kata anak-anak sekarang. Tidak lama berselang, beberapa tahun berjalan, qadarullah dia mendengar bahwa wanita tadi yang akhirnya menikah dengan lelaki lain tadi jatuh sakit. Dia ditimpa sakit yang keras, kena penyakit kanker sampai rambutnya rontok dan akhirnya wafat. Ini tidak berselang berapa tahun. Ini kisah nyata ya. Kemudian apa yang dipikirkan oleh si pemuda tadi? Ini tidak diceritakan pemudanya akhirnya nikah atau enggak, itu belum diceritakan. Tetapi hikmah apa yang dia dapatkan? Selaku seorang pemuda yang soleh, tentu dia tidak hibah, dia tidak ngerasani, dia tidak iri. Lo rasakno toh, bojomu mati. Enggak seperti itu. Dia mengambil hikmah, masya Allah. Dia cerita curhat kepada syekhnya. Ternyata ada hikmah besar yang dititipkan oleh Allah kepada diriku. Apa itu hikmahnya? Kalaulah, ini bukan berandai-andai lah, kalau aku yang diberikan amanah untuk menikah dengan wanita tadi, mungkin aku tidak sabar, mungkin aku tidak sanggup menerima ujian itu, merawat wanita itu sampai dia meninggal. Sehingga hanya lelaki yang terbaik, lelaki yang sabar merawat wanita tadi sampai dia meninggal, yang diberi kesempatan oleh Allah. Ini sebuah hikmah, masya Allah. Jadi kalau orang soleh, dia husnudzon kepada Allah, cara menyikapi sebuah musibah pun, sebuah hal yang tidak mengenakan pada dirinya, tentu dengan hatinya dia kembalikan kepada Allah. Jadi sekali lagi, mereka yang meyakini bahwa Allah mempunyai bermacam hikmah dan agung yang telah ditakdirkan kepada dirinya, dia tidak akan kecewa terhadap takdir apapun yang diberikan Allah pada dirinya. Dan inilah kunci yang membuat hati kita tenang, hati kita bahagia. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, entah itu baik, entah itu jelek, itu semua sudah menjadi ketentuan Allah. Ini yang dinamakan husnudzon kepada Allah. Nah, seharusnya seorang muslim senantiasa menjaga sikap ini. Bagaimana dia husnudzon kepada Allah. Ada beberapa hal, ada beberapa tempat, ada beberapa kondisi di mana seorang muslim hendaknya berhusnudzon kepada Allah. Yang pertama, seorang muslim hendaknya husnudzon kepada Allah ketika dia menunaikan ketaatan. Bagaimana seorang muslim husnudzon kepada Allah ketika dia menunaikan ketaatan? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Inna inda dhanni abdi, aku tergantung persangkaan hambaku. Aku itu adalah Allah. Jadi Allah sesuai persangkaan hambanya. Nah, ini maknanya perlu dijelaskan supaya kita tidak salah paham. Terkadang ada orang-orang dengan berlandaskan hadis ini sak karepe dhewe. Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Aku ini persangkaanku husnudzon terus. Meskipun aku kira tahu sholat, tapi aku yakin Allah itu maha pengampun. Allah kan sesuai persangkaan hambanya. Allah itu maha pengampun. Aku ora tahu sholat ya bisa ngerti. Ini kayak saya ingat masa kecil saya. Makanya saya lihat anak-anak SD kelas 6 ingat masa kecil saya. Zaman SD, zaman beling-belingnya, karena mungkin masih kurang ilmu. Jadi dulu itu waktu saya SD itu hiburan satu-satunya itu hanya televisi, TVRI. Nah, zaman dulu itu film-film kartun itu biasanya diputar pas jam jelang maghrib. Nah, mungkin kalau seusia saya mungkin tahu, ingat ya. Jadi anak-anak kecil itu, ayo sholat, sik toh.
sebentar, saya itu mau lihat kartun. Allah itu maha tahu, senengannya cah cilik-cilik ndelok film. Dulu itu sampai segitu ya. Jadi kalau yang masa dulunya pernah mengalami seperti itu. Nah, jadi hadis ini harus dipahami dengan benar, bahwa siapa yang mengira bahwa husnudon kepada Allah itu tidak perlu diimbangi dengan sebuah amalan, dengan sebuah perbuatan, tapi hanya karena dugaan-dugaan saja, tentu mereka keliru di dalam memahami hadis ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam sebuah kitabnya menjelaskan syarah atau makna hadis ini. Beliau rahimahullah mengatakan, telah jelas perbedaan antara husnudon, berbaik sangka kepada Allah, dengan gurur. Gurur itu tertipu, terperdaya. Berprasangka baik kepada Allah ini akan mendorong lahirnya amal, akan menuntun seseorang untuk melakukan sebuah amal yang soleh. Inilah sikap yang benar. Tetapi kalau husnudon kepada Allah ini kemudian mengajak kepada sifat malas, nganggur, bergelimang kepada kemaksiatan, maka ini adalah mereka-mereka yang bukan husnudon tetapi gurur, tertipu, terperdaya. Mereka menganggap bahwa pengharapan atau roja, bahwa Allah maha pengampun, Allah maha kasih, Allah maha penyayang, tetapi dia tidak melakukan ketaatan, dia tidak meninggalkan kemaksiatan. Tentu hal ini adalah tidak benar. Dan hari ini banyak orang-orang yang salah paham terhadap hal ini. Atas dasar apa? Positive thinking. Wah, kita itu positive thinking aja, berbaik sangka kepada Allah. Pokoknya saya itu yakin husnul khotimah. Orang sholat, orang ngaji, orang ibadah, pokoknya yakin husnul khotimah. Katanya Allah itu sesuai persangkaan hambanya. Lah, aku yakin husnul khotimah, aku yakin ahlul jannah, tapi tidak melakukan ibadah. Gimana coba? Maka saya lihatkan, dan barang siapa yang keengganannya beramal ini dianggap sebagai rojak, sebagai sebuah harapan, maka dia adalah, sekali lagi, adalah orang yang tertipu. Siapa saja yang mengira bahwa husnudon kepada Allah itu tidak dibarengi dengan amal perbuatan, maka sesungguhnya orang ini adalah keliru. Misalnya ada orang yang melaksanakan sholat semaunya sendiri. Kalau rajin ya sholat, kalau eling ya sholat, kalau gak eling ya lupa. Kalau ya eling lupa, kalau gak eling dia gak melakukan sholat. Prinsipnya apa? Allah maha pengampun. Nah, ini repot ini. Atau sebaliknya, ada pula orang yang terus-menerus berkubang dalam kemaksiatan dan dosa besar tanpa mereka kembali kepada Allah untuk bertobat. Dalilnya apa? Sunan Kalijogo ini dhisik ya begal, Sunan Kalijogo ya maksiat, tapi ketika hidayah turun ya dia menjadi baik. Seakan-akan hidayah itu tidak dijemput, hidayah itu akan mendatanginya sendiri gitu. Ada seorang muslimah, wanita muslimah, ketika dinasihati, Mbak, hijab itu wajib, pakai jilbab itu wajib, dia ngomongnya, lo belum hidayah, saya belum dapat hidayah. Jadi tidak ada usaha, husnudonnya kepada Allah tidak pada tempatnya. Jadi sekali lagi, siapa saja yang berprasangka seperti itu, maka dia adalah orang-orang yang terperdaya, orang-orang yang tertipu. Kemudian ada nasihat yang lain dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin
ketika dia husnudzon kepada Allah, ketika dia berbaik sangka kepada Rabb-nya, maka dia akan memperbaiki amalnya. Sementara orang buruk, dia berprasangka buruk kepada Tuhannya, maka mereka melakukan amal-amal yang buruk. Jadi prinsipnya di sini husnudzon kepada Allah ini akan mengajak kita melakukan amal. Jadi jangan berpikir bahwa ini hanya masalah hati, sing penting hati terus tidak melakukan sebuah amalan. Husnudzon kepada Allah. Bagi seorang petani misalnya, saya yakin Allah nanti akan memberikan hasil yang terbaik. Bukan hanya seperti itu pasrah dalam hati, tapi dia juga berusaha. Seorang pelajar, seorang mahasiswa, dia husnudzon kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan yang terbaik bagi saya karena saya sudah berdoa. Tapi dia juga harus belajar, dia harus berusaha. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, siapa yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal ini akan mengetahui bahwa husnudzon kepada Allah adalah memperbaiki amal itu sendiri. Karena yang menjadikan amal seorang hamba baik adalah dia akan memperkirakan Tuhannya, akan memperkirakan Rabb-nya memberikan balasan dan pahala dari amalan serta menerimanya. Sehingga dengan hal itu dia akan beramal dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jadi setelah tadi yang pertama husnudzon kepada Allah itu dalam amal-amal ketaatan, dalam amal-amal kebaikan. Maka husnudzon yang kedua, tatkala seseorang melakukan dosa, tatkala seseorang melakukan perbuatan maksiat, seseorang melakukan kelalaian. Karena kita semua tentu pernah melakukan dosa, kita semua tentu pernah melakukan kelalaian. Maka kita wajib untuk husnudzon kepada Allah. Apa maknanya? Apa bentuknya? Hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah dan berbaik sangka kepadanya bahwa Allah akan menerima taubatnya. Hadirin rahimakumullah, terkadang itu setan itu menakut-nakuti. Terkadang setan itu memberikan gambaran yang salah kepada kita. Orang-orang yang ahli maksiat sama setan dibujui, wis to, kamu itu ahli neraka. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, kamu itu ahli neraka. Nggak mungkin kamu itu diampuni dosamu. Jadi wis teruskan. Jadi orang yang sudah melakukan maksiat ini dikompor-kompor, wis to, sudahlah, temanmu banyak. Nanti banyak artis-artis, atlet, politikus di neraka banyak. Jangan khawatir. Setan memberikan gambaran yang seperti itu. Jadi dia lupa bahwa Allah itu maha pengampun. Walaupun dosanya sebesar gunung Uhud, kalau dia bertaubat kembali kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Maka seyogianya, seharusnya bagi orang yang bertaubat, orang yang memohon ampunan, ini bersungguh-sungguh dalam melaksanakan taubatnya. Hendaknya dia yakin, hendaknya dia berbaik sangka bahwa Allah akan menerima taubatnya dan Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Karena Allah telah berjanji akan menerima taubatan nasuha, mereka yang benar-benar bertaubat. Sedangkan mereka yang berkeyakinan atau menyangka bahwa Allah tidak akan menerima taubatnya, maka orang-orang inilah termasuk orang-orang yang telah berputus asa. Dan ini banyak. Kalau sekarang kita lihat orang-orang yang tertipu di dalam kemaksiatan ini, dia berpikir
saya itu sejak muda sampai ini sudah berkelimang dosa. Nggak mungkin Allah menerima dosa, taubat saya. Wis kebacut gitu loh. Wis sekalian. Wah, saya itu sudah tua. Nek arep nututi ahlul jannah iki ora tekan meneh, kalah karo cah nom-nom. Gitu. Mau berbuat baik seakan-akan sudah terlambat. Ya ini memang bujukan setan. Ah, Mbah, sampean iki wis tuwa, Mbah. Ora mungkin Mbah tobat ya. Arep ngamal kaya cah nom-nom wis ketinggalan. Enggak bisa gitu. Ini adalah tipuan setan. Jadi barang siapa yang meninggal dalam kondisi seperti ini, maka dia akan menerima sesuai dengan persangkaannya. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang menarik bagi kita. Jadi dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW 3 hari sebelum beliau wafat. Jadi sebelum baginda Rasulullah SAW, beliau berpesan, ada sebuah hadis, la yamutunna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia, illa wahwa yuhsinun billahi dhanni, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Saya ulangi, janganlah salah seorang di antara kalian mati. Kowe aja ngantek mati, kecuali kamu berprasangka baik kepada Allah. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Ini ada riwayatnya gitu. Jadi pada suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungi seorang pemuda yang sakit keras. Jadi ada seorang pemuda yang sakit keras, kemudian dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya kepada pemuda tadi, wahai anak muda. Rasulullah bertanya, apa yang kamu rasakan? Kemudian pemuda tadi menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya saya takut kepada azab Allah karena mengingat dosaku. Jadi pemuda tadi, dia sakit keras, dia merasa takut kepada Allah karena mengingat dosa-dosanya. Dia takut azab Allah. Kemudian dia lanjutkan, tetapi aku ingat kepada luasnya rahmat Allah dan berprasangka baik bahwasanya Allah akan mengampuniku dan ridho kepada akhirnya dan meridhoi akhir hidupnya. Maka ketika dalam kondisi yang semacam ini, keluar dari perkataan pemuda yang sedang sakit tadi, Rasulullah SAW memberikan sebuah respon jawaban. Beliau mengatakan, sesungguhnya apa yang dikatakan pemuda ini akan diaminkan. Jadi apa yang dia takutkan, yaitu azab Allah gara-gara dosanya, akan diampuni oleh Allah. Dan dia akan mendapatkan apa yang dia persangkakan, yaitu ridho kepada takdir. Dan dia akan diberikan rahmat sesuai apa yang dia sangkakan kepada Rabb-Nya. Dan itulah yang menjadikan akhir pemuda tadi mendapatkan husnul khotimah. Masya Allah. Ini sebuah pelajaran bagi kita ya. Ikhwatifillah rahimakumullah. Jadi sebesar apapun dosa kita, Masya Allah, kalau kita tidak ditutup aib-aib kita oleh Allah, kita itu jeleknya dibanding baiknya, dosa kita dibanding amalan kita tentu lebih baik banyak dosa-dosa kita. Tetapi sekali lagi, sebagaimana nasihat wanti-wanti dari Rasulullah tadi, jangan sekali-kali kita mati kecuali kita berbaik sangka kepada Allah. Kita yakin dosa-dosa kita yang banyak akan diampuni oleh Allah karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Sebagaimana pemuda tadi, dia takut kepada Allah. Masya Allah, saya takut betapa banyak dosa-dosa saya, tetapi ketakutan saya ini kalah dengan prasangka saya kepada Allah, akan keridhaan Allah, bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang, Allah maha pengampun.
Kemudian kondisi ketiga yang mengharuskan kita husnudzon kepada Allah tatkala kita berdoa kepada Allah. Hendaknya kita berdoa dengan kondisi meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Ini harus menjadi sebuah keyakinan. Kita itu berdoa bukan hanya yakin, tapi harus hakul yakin doa kita diterima, akan dikabulkan oleh Allah. Masalah ngabul gini kapan, itu urusannya Allah. Karena Allah ya yang paling tahu yang terbaik bagi kita. Seringkali kita kecewa, seringkali kita baper. Itu apa? Karena kita itu kalau berdoa modelnya nuntut. Saiki, kudu saiki. Ya Allah, saya pengen nikah lagi yang kedua dengan itu sekarang. Nah, kita lihat kan jumlahnya sedikit tadi ya, sudah bapak-bapak. Pengennya orang delok gitu, pengennya nikah lagi sekarang. Itu gimana coba? Nah, jadi kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan Allah, diberikan balasan yang terbaik, entah besok, entah lusa, atau entah nanti di akhirat sebagai balasan itu. Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita saat ini seperti apa. Ada seseorang mungkin dia meminta, ya Allah naikkanlah gajiku. Mungkin dia pengen tambahan dari sisi ekonomi, padahal dia tidak tahu ketika nanti ekonominya semakin membaik, bukannya dia semakin mendekat kepada Allah, tapi mungkin dia akan terlalaikan di jalan Allah. Karena tahu, Allah tahu kualitas diri kita itu, Allah tahu, gitu loh. Artinya di sini Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tidak berhusnudzon kepadanya, yaitu orang yang tidak yakin doanya dikabulkan. Tetapi jika seseorang berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Nah, utamanya ini biasanya di dalam apa? Masalah rizki. Sungguh perkara yang menakjubkan terhadap perkara seseorang yang berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa Allah tidak memberikan rizki kepada dirinya. Masya Allah. Sudah isya ya. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga bisa menambah kebarokan dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.